Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada kesempatan kali ini untuk belajar PAI dan ikuti seperti di kelas 7. Nah, belajar kita di bab 7 itu meneladani ketaatan menjadi contoh subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk ke beriman pada malaikat Allah. Kalau kita ketahui rukun iman ada nama yang nomor dua yaitu iman kepada yang malaikat Allah. Iman secara biasa artinya percaya, yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar ada. Jadi kita hidup di dunia ini ada pendampingnya yang selalu mengawasi kita yaitu pastikan ada malaikat. Keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita sendiri. Lanjut. Apa dalil beriman kepada malaikat? Ada banyak, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Sadaqallahul artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang Tuhan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu kembali. Itu salah satu dalil beriman kepada. Lanjut. Nah, malaikat terus ini ada banyak, tapi malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Dimulai dari nomor satu, yaitu ada malaikat Jibril. Tugasnya apa malaikat Jibril? Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Dan yang nomor dua, dan namanya malaikat Mikail. Tugasnya memberikan rezeki dan menurunkan hujan. Jadi kalau kita ingin meminta rezeki yang banyak, nah seharusnya nanti kita disampaikan nanti rezekinya lewat malaikat Mikail. Dan nomor tiga adalah malaikat Israfil. Nah ini malaikat yang belum bekerja karena kerjanya nanti ketika hari akhir yaitu meniup trompet pada hari kiamat. Yang nomor empat adalah malaikat Israel. Nah ini malaikat yang paling kita takuti karena malaikat yang paling bahaya. Dan tugasnya apa? Mencabut nyawa manusia. Yang nomor lima, apa? Malaikat Rokib. Jadi semua perbuatan baik kita dicatat oleh malaikat Rokib. Nomor enam, dan malaikat Atid. Tugasnya adalah mencatat amal buruk manusia. Nomor tujuh, ada malaikat mungkar beserta pasangannya. Nah ini malaikat nakir. Tugasnya apa? Nanti ditanya ketika seseorang meninggal ditanya dalam kuburan. Nomor 9 ada malaikat Malik. Ini paling bahaya penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Semoga kita dapat bertemu malaikat Allah di surga Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, lanjut. Apa saja sifat-sifat malaikat? Banyak. Pertama, malaikat pernah menemukan diri. Walaupun dia diciptakan dari cahaya, maka itu tidak pernah ada sama sekali sifat sombong. Yang nomor dua, selalu taat kepada Allah. Jadi malaikat tidak ada yang pernah menentang Allah. Tadinya tidak pernah membantah perintah Allah. Ada satu malaikat yang misalnya disuruh mencabut nyawa, sebenarnya yang mencabut nyawa saja tidak pernah dia menolak walaupun dia mungkin merasa capek. Yang selanjutnya adalah tidak pernah durhaka, selalu bertasbih. Jadi malaikat itu luar biasa, selalu bertasbih tidak makan dan tidak minum. Beda dengan manusia yang bukan makan dan minum, tidak berjenis minum. Ada malaikat laki-laki, tidak ada makanan perempuan. Lanjut, ini pasti perbedaan malaikat ciptaan manusia. Pertama dari segi penciptaan, mereka diciptakan dari lampu dan cahaya. Kalau jin diciptakan dari api, kalau manusia diciptakan dari tangan. Nah, kita selanjutnya dari sisi kelihatannya, kalau malaikat adalah makhluk goib. Kalau jin makhluk gaib juga, yang manusia makhluk yang tampak seperti kita terlihat oleh siapa.
Selanjutnya, kalau malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah, nah kalau jin ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Tapi kebanyakan jin ini adalah kebanyakan itu durhaka. Nah manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita milih, kita akan seperti menjadi malaikat atau seperti jin. Kalau malaikat berbeda dengan tidak mempunyai nafsu, jin punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Nah, ini kita yang harus kita jaga. Nah, selanjutnya, kalau malaikat tidak makan dan tidak minum, kalau jin makan dan minum, selanjutnya manusia makan dan minum. Ini hampir sama juga dengan jin yang terakhir. Pikirannya jernih, kan jin pikirannya berubah, sedangkan manusia pikirannya berubah. Nah, dari ketiga ciptaan ini, ciptaan yang paling sempurna sebenarnya adalah manusia. Karena apa? Manusia diberikan akal oleh Allah SWT. Tujuannya apa? Agar dia mampu berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Apa hikmahnya? Nomor satu adalah meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, membentuk jiwa seseorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada malaikat, kita akan selalu bertakwa. Karena apa? Perbuatan baik yang kita lakukan akan dibalas nanti hari akhir. Sedangkan perbuatan buruk nanti akan dapat juga balasannya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa berhati-hati dalam berbuat, karena sekecil apapun yang kita buat nanti juga akan ada balasannya. Yang terakhir, mendorong manusia untuk selalu mengingatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Karena apa? Tujuan kita manusia hidup adalah sebenarnya untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat? Ada dengan yang bersangkutan menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Kita itu siapa sih? Hanya manusia yang terbuat dari tanah yang hidup itu. Kita jangan nyalahkan diri. Yang nomor dua, kita menjadi pribadi yang taat dan patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita juga kenal Allah, maka kita harus juga taat kepada Allah. Kemudian wajib menaati perintah orang tua dan guru. Nah, ini juga penting karena orang tua yang telah melahirkan kita dan guru yang telah memberi kita menjadi orang yang baik. Hanya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang tua atau guru. Nah, ini penting. Karena apa? Selain itu kita tidak berjauh dengan apa dari usaha dari orang tua kita, namun kita ingat nanti kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Contoh perilaku yang teman-teman menikah. Nah, selama belajar, silakan anak-anak bisa dipelajari dengan baik. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan lewat chat yang ada di bawah atau nanti kita tanyakan ketika KPN berjalan. Oke, cukup sekian. Jangan lupa belajar. Semoga kita dan semua sehat selalu dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Saya Iri. Apabila ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.